semuanya, agar kita tidak tergolongkan menjadi orang yang hasud, orang yang ujub, orang yang kibir, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri hati. 3 cara supaya kita nggak menjadi orang-orang seperti itu, agar supaya bersih hatinya kita. 3 cara kata Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama, banyak-banyak baca qiraatil Quran. Mungkin kita minggu-minggu ini nggak ada yang baca Quran, wajah-wajahnya belokok semuanya. Mungkin disitulah kadang kita nggak baca Quran, kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih jago daripada orang lain, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa soleha, lebih soleha daripada orang lain. Itulah penyakit hati, gara-gara kita nggak pernah baca Al-Quran. Coba kita tengok minggu-minggu ini, hari ini kita nggak baca Al-Quran, akhirnya benar, oh ya saya ngerasa deh, saya ini paling cantik di antara segala-galanya. Iya, satu lagi, wah, bacaan saya tadi baca wa munzu kayaknya paling bagus deh. Mbak Ian goreng patut. Ya model begitulah. Akhirnya setan itu masuk, penyakit hati masuk, bergelimangan di dalam hatinya, sehingga ketika bergelimangan di dalam hatinya, maka apapun itu bakal jelek. Karena jarang baca Al-Quran. Nah kata Nabi, perbanyak baca Al-Quran. Ya, coba kita ngeri muhasabah. Ada 2 bulan yang dia nggak baca Quran. So, tunjuk gigi coba. 2 bulan yang nggak baca. Ada yang 3 bulan nggak baca Quran. Ada yang 1 bulan nggak baca Quran. Yang 1 minggu nggak baca Quran. Yang baca Quran jangan sombong. Tetap kita juga menghargai orang yang nggak baca Quran. Pokoknya kita nilai diri kita, minta pandangan dari Allah. Jangan menilai kekurangan orang lain. Jangan pernah kita menilai daripada apapun di antaranya orang lain sana. Nilai diri kita aja deh kepada Allah. Ya, banyak baca-baca qiraatul membaca Al-Quran. Nah, yang kedua kata Rasulullah SAW, ketika hati kita pengen bersih, ketika hati kita pengen bagus, maka perbanyak hubungan kita dengan bangun malam. Ya, perbanyak kita ngambil sebagian qiyamul lail, ataupun kita melaksanakan 2 sholat, minimal 2 sholat sunnah. Ya, 2 rakaat sholat sunnah kita saat qiyamul lail. Ya, sholat tahajud ataupun sholat taubat, ya, sholat hajat, sholat apapun itu. Makanya kita ada sebagian, kita mengambil bagian pada malam, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dalam diri hati kita. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, maka ketika kita ingin hatinya bagus, hatinya baik, dekati orang-orang soleh. Ya, dekati orang-orang soleh, jangan jauh dari orang-orang soleh, jauh sedikit dari orang-orang soleh yang masuk nantinya orang-orang yang nggak baik. Deketin aja. Orang yang ngomongin orang, ini bukan orang soleh, cari orang yang soleh aja. Ya, cari di mana banyak orang soleh. Di sini juga banyak. Ustadz kita ada, Habib Hafiz ada, Habib Ali ada, banyak orang-orang soleh di sini. Ya, dekati orang-orang soleh agar senantiasa nanti hati kita jadi bagus. Hati kita jadi sempurna. Hati kita nanti saat melaksanakan ibadah penuh kehusyuan dan tidak akan ada lagi yang kita menggoda kita. Karena hatinya bagus. Ketiga itu amalkan itu aja. Banyak-banyak baca Quran, ya. Banyak-banyak qiyamul lail. Dan juga kita ketiganya banyak-banyak duduk dengan orang-orang soleh. Karena kita manfaat duduk dengan orang soleh, insya Allah akan menjadikan kita pun bagian dari orang soleh. Insya Allah sepulang dari majlis ini kita semakin istiqomah, semakin melaksanakan amalan-amalan orang-orang soleh, dan semakin bagus dalam lisannya kita, semakin bagus dalam pandangan kita, semakin maju, semakin terdepan di dalam urusannya untuk dakwahnya baginda Habibuna Muhammad. Dan mudah-mudahan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir, mudah-mudahan insya Allah kabul segala hajat dan doanya, amin. Dan mudah-mudahan insya Allah orang tua kita yang sudah meninggal dunia pun mudah-mudahan sing diampunkan daripada dosa-dosanya. Mudah-mudahan orang tua kita diangkat derajatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang sudah meninggal dunia orang tua kita, mudah-mudahan dilapangkan alam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah berikan daripada cahaya nur Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam di alam kuburnya, amin. Dan bagi orang tua yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berikan kebaikan untuknya, Allah kabulkan hajat kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan insya Allah bagian kita pada hari ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan keberkahan, kebaikan kepada keluarga-keluarga kita yang di rumah. Dan yakinlah hadirin wal hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengajian ini mengabulkan semua doa-doanya kita, karena Allah lah yang akan mengabulkan doanya kita, dan kita meminta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajatnya kita. Maka daripada itu kita mengangkatkan kedua tangan kita, mari sama-sama kita membukakan tangan kita, dan kita berikan di antara doa-doa ini pula untuk kaum Palestina, kaum muslimin wal muslimat di Palestina di sana. Yang mudah-mudahan insya Allah dengan daripada kita yang belum bisa membantu di antara perjuangan kaum muslimin wal muslimat di Palestina, mudah-mudahan ya Allah kami doakan, kami berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan kau angkat kesusahan kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Allah. Berikanlah kemerdekaan untuk kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Rabb. Berikanlah kemuliaan untuk kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Allah. Maka ya Allah, kami bersyukur pada hari ini kami bisa menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Rabb. Kami bersyukur ya Allah, ya Rabb. Kami bisa menatap orang-orang soleh, masih berkumpul dengan orang-orang yang penuh daripada Engkau cintai ya Allah. Maka yang mana kami pun ya Rabb pada hari ini pun bersedih, ya. Kami pun pada hari ini pun selalu diantaranya merasakan kesedihan yang mana kau saudara kami ataupun saudari kami di Palestina sana ya Rabb. Mereka dihujani, selalu dihujani dengan sesuatu yang akan menewaskan mereka ataupun membunuh mereka ya Allah. Maka ya Allah berikanlah keselamatan untuk mereka ya Rabb. Kami belum bisa membantu mereka ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Kami belum bisa mengelurkan harta kami untuk mereka ya Rabb, maka maafkanlah kami ya Allah. Kami belum bisa mengelurkan tenaga apapun untuk mereka, maka maafkanlah kami ya Allah. Kami belum bisa membuat status ataupun yang baik untuk mereka ya Allah, maka maafkanlah kami ya Allah. Yang mana kami tahu mereka yang selalu menjaga Masjidil Aqsa, mereka menguatkan daripada jalannya Allah, jalan ilmunya, agamanya Allah di sana ya Allah. Tapi mereka syahid berperang di jalanmu ya Allah, mereka tewas di jalanmu ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syahid di jalanmu ya Allah. Dan mampunkanlah dosa-dosa mereka di sana ya Allah. Dan binasakanlah ya Allah, binasakan orang-orang yang membunuh kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Rabb. Dan inilah ya Rabb, kami mengetahui Islam adalah daripada Islam yang damai, Islam yang mengajarkan kami rahmatan lil alamin, yang tidak pernah untuk kami apapun untuk membunuh anak-anak kecil, ataupun kami tidak pernah untuk membunuh orang-orang yang lemah. Tapi disinilah yang mana kita ditunjukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu ya Rabb, yang mana orang-orang Yahudi tidak memandang apapun itu anak-anak kecil, tidak memandang daripada norma-norma hukum, yang mereka membantai siapapun yang mereka berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yang ingin berdekatan dengan Nabi Muhammad, maka mereka pun dibantai ya Allah. Maka ya Rabb, selamatkanlah kaum muslimin wal muslimat di Palestina sana ya Allah. Kami takut ya Rabb, andaikan kami pun ditukarkan di posisi yang sama seperti negara Palestina, tentu kami tidak akan kuat pada hari ini ya. Tentu kami tidak akan kuat menerimanya ya Allah. Andaikan anak kami dibunuh di depan orang tuanya, ataupun orang tuanya dibantai di depan anaknya, ataupun istri dibantai di depan suaminya, dan suaminya dibantai di depan anak dan istrinya, tentu kita tidak akan kuat ya Rabb. Tentu kami tidak akan pernah kuasa ya Allah. Maka selamatkanlah kami juga ya Rabb, selaku di antara kaum muslimin di Indonesia ini ya Rabb. Maka selamatkanlah kami semuanya ya Allah. Maka berikanlah kebaikan ini dan doa ini untuk semuanya yang kami berikan kepada kaum Palestina yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan syahid husnul khatimah, mendapatkan pahala dan ahli jannah semuanya, amin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup daripada kitab Maulid ini, mudah-mudahan insya Allah kita semakin bagus, semakin baik, dan semakin sempurna, semakin selalu untuk berhubungan ta'aluk dengan Rasulullah SAW, dan semakin diantaranya kita memperbaiki diri kita. Mumpung ada waktu, mumpung ada kita kesempatan, mumpung ada sehat, dikandung masih sehat sebelum kita sakit, maka perbaikilah daripada apapun yang kita miliki sekarang ini. Perbaiki amal kita, perbaiki sifat kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki sopan santun kita.
Mintalah kepada Allah agar supaya Allah ridho kepada kita, dan mintalah agar supaya Nabi Muhammad SAW cinta kepada kita. Maka daripada itu hadirlah hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan silih berganti, hari pun silih berganti, waktu pun silih berganti, yang mana kita pun harus menambahkan ataupun memperbaiki diri kita agar supaya kita lebih dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian sakiti hati Nabi Muhammad. Jangan kalian tipu Rasulullah SAW. Jangan pernah kita lagi untuk menyakiti hatinya baginda Rasulullah. Andaikan kita pernah tahu setiap hari Kamis daripada rapotnya kita disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita yang suka menipu di antara Rasulullah SAW, suka membuat sakitnya hati Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun akan murka dalam kehidupan kita, hadirin. Maka perbaikilah mumpung kita ada waktu, mumpung kita sehat sebelum kita sakit. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah menghapuskan dosa maksiat kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah mengangkat kesusahan kita, Allah mengangkat daripada kesulitan kita, Allah berikan jalan keluar untuk kita, Allah berikan jalan kemudahan rezeki untuk kita, Allah berikan jalan harapan untuk kita, Allah berikan jalan hidayah untuk kita, Allah berikan jalan taufik untuk kita, Allah berikan daripada pintu maghfirah untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu untuk memperhatikan kita dan mencintai kita dan meridhoi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisarda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. ولما نظم الفكر من درار رسول محمد الأكودا توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وهب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مسكورا في لبه محمودا ويكتب آمالي في أكمال المقبولة وتوجهي في توجه خط خليسة وسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة وعلى باب ذاته تغطرها لبة سهمه بيضة الغامرة. نتوجه إليك بأسراف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستولي أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعواتك الساملة الرب الأكبر المحبوب لك المخصص بصراط الأبهر في كل مواطن من مواطن القرب ومزهر كرم ذلك في عبادك وسكيك وشي إرسادك ليحلي بذلك سيد الكونين وصراف السكولين العبد المحبوب الخالص المحفوظ منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاز النبي الكريم ونتوسل إليك بصراط مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحاسن وقايتك وأن تبلغنا من صراط القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا طهارتنا بهم من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الخابرين. اللهم إنا لنا أتمان برحمتك خاصة فلا تخرمنا وزنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيطنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستسبين أن تقبل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل ومعمل بما أمل وأن
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وأم ببركاته وسربحته أولادنا ووالدينا وعلى كترنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القوي في جميع أقطار منصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المأمورة مأنا وصورة واكشف يا اللهم كربة المكروبين وابتدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واغفر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واستطيع عنا بولة الحق في جميع نواحي والأقطار من خبر تأييد من عندك ونسنا للمعادين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب فهد الحاسن من جميع البلايا وابهد الملك من الذنوب والخطايا وأبنا بعمل بطاعتك وحسنك بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وحتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب السمي والأرواح والقلوب والآله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا وانصر ما معي وانصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم أخذل من خذل المسلمين وشتت شملهم وقلل عدهم واجعلهم في الغابرين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.